Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Aisyah Wijanti dari kelompok 9 dan bersama partner saya Nazmi Fatonah akan menjelaskan tentang bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan khususnya adalah penerapan untuk perlindungan dan pemulihan kualitas lingkungan. Bioteknologi lingkungan dapat digunakan untuk mendeteksi, mencegah, dan memulihkan emisi polutan ke lingkungan dengan cara yang banyak, berbagai cara. Tujuan bioteknologi lingkungan: 1. Mengadopsi proses produksi yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan mendaur ulang biomasa, memulihkan energi, dan meminimalkan timbulan sampah. Yang kedua, mempromosikan penggunaan teknik bioteknologi dengan penekanan pada bioremediasi tanah dan air, pengolahan limbah, konservasi tanah, reboisasi, aforestasi, dan rehabilitasi lahan. Yang ketiga, ada menerapkan proses bioteknologi dan produknya untuk melindungi integritas lingkungan dengan maksud untuk keamanan ekologi jangka panjang. Yang keempat, mencegah, menahan, dan membalikan kerusakan lingkungan melalui penggunaan bioteknologi yang tepat dalam kombinasi dengan teknologi sambil mendukung prosedur keselamatan sebagai komponen program utama program. Aplikasi bioteknologi lingkungan. Bioremediasi mengacu pada penggunaan mikroorganisme secara produktif untuk menghilangkan atau mendetoksifikasi polutan, biasanya sebagai kontaminan tanah, air, atau sedimen yang mengintimidasi kesehatan manusia. Mikroorganisme telah digunakan selama bertahun-tahun untuk menghilangkan bahan organik dan bahan kimia beracun dari pembuangan limbah rumah tangga dan pabrik. Nah, itu adalah pengertian dari bioremediasi. Lanjut, yaitu ada air limbah dan limbah industri. 5 tahapan utama dalam pengolahan air limbah. Yang pertama, perawatan awal, pasir, logam berat, dan puing-puing yang mengapung dihilangkan. Yang kedua, perawatan primer, masalah yang ditangguhkan dihilangkan. Yang ketiga, ada pengolahan sekunder, yaitu mengoksidasi bahan organik dengan aktivitas mikroorganisme aerobik dan anaerobik. Yang keempat, pengolahan tersier, yaitu polutan spesifik dihilangkan seperti amonia dan fosfat. Yang kelima, ada pengolahan lumpur, yaitu padatan dihilangkan, atau ini adalah tahapan akhir. Selanjutnya ada perawatan biologis aerobik, tricking filter, rotating biologis contactors atau contact bed, biasanya terdiri dari bahan inert, batuan atau abu atau kayu atau logam, di mana mikroorganisme tumbuh dalam bentuk biofilm yang kompleks. Dalam proses ini, bahan organik yang dapat terurai dioksidasi oleh mikroorganisme menjadi CO2 yang dapat dilepaskan ke atmosfer. Lanjut, ada proses lumpur aktif. Proses ini digunakan untuk pengolahan dan pembuangan limbah terlarut dan biodegradable seperti bahan kimia organik, limbah penyulingan minyak bumi, limbah tekstil, dan limbah kota. Mikroorganisme pada lumpur aktif umumnya terdiri dari 70% sampai 90% organik dan 10% sampai 30% bahan anorganik. Mikroorganisme yang ditemukan pada lumpur ini biasanya adalah bakteri, fungi atau jamur, protozoa, dan rotifer. Perawatan tanah dan lahan. Selanjutnya akan saya sampaikan materinya. Perawatan tanah dan lahan. Polusi di tanah disebabkan oleh senyawa toksik yang persisten, bahan kimia, garam, bahan radioaktif, atau agen penyebab penyakit yang berdampak buruk pada pertumbuhan tanaman dan kesehatan hewan. Perawatan in situ termasuk menambahkan larutan nutrisi, memasukkan mikroorganisme, dan ventilasi. Perawatan ex situ melibatkan penggalian tanah dan mengolahnya di atas tanah, baik sebagai kompos, di tepian tanah, atau di bioreaktor bubur khusus.
Bioremediasi tanah seringkali lebih murah daripada metode fisik dan sebagian besar produknya tidak berbahaya. Selanjutnya ada deteksi dan pemantauan lingkungan. Berbagai metode biologis digunakan untuk mendeteksi polusi dan untuk pemantauan polutan secara terus-menerus. Teknik bioteknologi memiliki metode baru untuk mendiagnosis masalah lingkungan dan menilai kondisi lingkungan normal sehingga manusia dapat lebih mengetahui tentang lingkungannya. Aplikasi metode ini juga lebih murah, lebih cepat, dan portable. Selanjutnya ada biosensor. Biosensor adalah perangkat analitik yang mengubah respon biologis menjadi sinyal fisik, kimia, atau listrik. Pengembangan biosensor melibatkan integrasi elemen penginderaan biologis yang spesifik dan sensitif, atau sel yang tidak dapat bergerak, enzim, atau antibodi, yang terintegrasi dengan transducer fisika kimia, baik elektrokimia ataupun optik. Karena tidak dapat bergerak pada substrat, propertinya berubah sebagai respon terhadap beberapa efek lingkungan dengan cara yang dapat dideteksi secara elektronik maupun optik. Lalu ada gas udara dan limbah. 5 kata kunci lingkungan adalah 5 R untuk penggunaan energi yang efisien dan pengendalian limbah yang lebih baik. Yang pertama ada reduce atau pengurangan limbah, reuse atau hemat penggunaan air energi, recycle, daur ulang limbah, ganti itu penggantian bahan baku beracun atau berbahaya untuk input yang lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada recover, pecahan non-toksik yang berguna dari limbah. Lalu selanjutnya ada aplikasi enzim. Metode bioteknologi dapat menghasilkan bahan pangan dengan nilai gizi yang meningkat, karakteristik fungsional, stabilitas rak, sel tumbuhan yang ditanam dalam fermentor dapat menghasilkan rasa seperti vanila, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengekstraksi senyawa dari biji vanili. Pengolahan makanan telah memperoleh manfaat dari kimosin yang diproduksi secara bioteknologi yang digunakan dalam pembuatan keju, alpha amilase, yang digunakan dalam produksi sirup jagung fruktosa tinggi dan bir kering, dan laktase yang ditambahkan ke susu untuk mengurangi kandungan laktosa bagi orang dengan intoleransi laktosa. Enzim yang direkayasa secara genetik lebih mudah diproduksi daripada enzim yang diisolasi dari sumber aslinya, dan lebih disukai daripada zat yang disintesis secara kimia, karena tidak menciptakan produk sampingan atau rasa tidak enak dalam makanan. Lalu ada rekayasa genetika. Aplikasi bioteknologi pertama yang disetujui untuk produksi hewan adalah penggunaan rekombinan bovine somatotropin atau BST pada sapi perah. Bovine somatotropin, hormon protein yang ditemukan secara alami pada sapi, diperlukan untuk produksi susu. Kegunaan lain dari bioteknologi dalam produksi hewan termasuk pengembangan vaksin untuk melindungi hewan dari penyakit, produksi beberapa anak sapi dari satu embrio atau cloning, inseminasi buatan, peningkatan laju pertumbuhan, dan atau efisiensi pakan, dan deteksi penyakit secara cepat. Biopestisida alami adalah pengembangan lain dari bioteknologi yang membantu petani mengurangi penggunaan bahan kimia. Mereka terdegradasi dengan cepat, tidak meninggalkan residu, dan hanya beracun untuk serangga target. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.